Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ya pagi ini kami hadir bersilaturahim ya ke tokoh ya Cicadas ya. Sesepuh. Ya. Soalnya beliaunya itu sudah 100 mungkin bisa jadi lebih 100 tahun usianya. Alhamdulillah beliaunya masih sehat ya. Namanya Ibu Haji Abu Aminah. Ya, luar biasa. Beliaunya dibantu keponakannya ya. Saya. Ustadz Opik. Ya, siapa yang nggak tahu ya. Ustadz Opik ini sudah viral ini di Cicadas ini. Beliaunya yang akan mengupas ya. Insya Allah konten kami bersama Ibu Haji ini ya mungkin seminggu sekali ya. Seminggu sekali mengupas tentang ya Cicadas. Ya. Monggo perkenalkan Bu Haji dulu, perkenalan Bu. Enggak usah. Saya aja yang bayarnya. Oke. Mohon maaf para pemirsa ya bahwa bibi saya ini sekalipun nanti bicaranya masih bentes, masih jelas. Penglihatannya masih bagus. Hanya pendengaran beliau agak kurang. Pendengaran. Jadi biar saja saya yang banyak bicara dan beliau nanti klarifikasi. Nah, kita konfirmasi ke beliau. Jadi begini Mbak Pekang, kalau saya merasa percaya diri bahwa saya memahami Cicadas ini, dan ya mohon maaf ya, banyak cerita saya yang memukau banyak orang lah. Karena apa? Inilah kesaktian itu didapatkan dari beliau. Karena mungkin saya itu satu-satunya orang yang bisa bercerita Cicadas, dan saya memiliki saksi sejarahnya. Beliau bercerita kepada saya ketika berdiri di sekitar masjid yang kita tadi nongkrong ya. Beliau berdiri itu ke arah selatan tuh terlihat kereta api. Iya, kelihatan. Di tahun 40-an itu ya, tahun 40-an. Dan ke arah timur itu kelihatan kakek saya bawa delman. Padahal dipanggil sekalipun nggak kedenger ya, dilambaikan tangan, saling melambaikan tangan. Artinya apa? Penduduk Cicadas yang sekarang yang merasa sangat paling Cicadas belum ada kan? Ya iya kan, belum ada keluarga siapapun dia keluarga PKM. Karena warga Cicadas yang sekarang dibicarakan sesungguhnya mayoritas itu adalah para penghuni yang datang belakangan setelah Bandung Lautan Api di tanahnya seorang Palembang yang sukses di Bandung dan diberi gelar Asep Berlian oleh orang-orang yang menghuni rumah itu. Asep ya, juragan Asep. Namanya kalau nggak salah Abdullah apa ya? Namanya Asep Berlian. Panggilannya Asep ya karena penghargaan orang-orang yang tinggal di rumahnya itu. Dan kebanyakan orang Sunda ya. Orang Garut, orang Tasik. Oh, Asep Berlian karena dia memiliki konon katanya beliau memiliki tongkat bertahtakan berlian. Tapi poinnya begini tadi ya, poinnya bahwa tahun 40 bibi saya bersaksi belum ada perkampungan di Kelurahan Cicadas seberang Awi Bitung itu. Awi Bitung itu dulunya danau itu. Kesananya cuma Tegalangan aja. Kosong sampai Cudurian. Kosong. Nah, jadi mau bilang saya paling Cicadas gimana kalau dia tinggalnya di tanah Asep Berlian gitu kan. Ya tolong dengarkan kalau mau tahu Cicadas. Tahun 40 itu bibi saya bersaksi seperti itu. Dan sepupunya yaitu bapak saya. Itu sedang membentuk banyak kegiatan di Cicadas. Dia punya klub pingpong, dia punya klub silat, dia punya klub fitness ala kampung itu pakai ya seadanya itu kan ya. Dia punya alat-alat senam karena suka dengan senam artistik gitu.
ringan, restock gitu mainannya. Terus dia punya badminton sudah, badminton. Bola. Beliau main bola, bahkan jadi asisten pelatih bagi pamannya. Pamannya itu bapaknya bibi saya ini. Yang saya bilang, Ya. beliau itu sangat kreatif. Beliau itu seorang guru main bola, seorang guru kecapi, seorang pembuat kecapi biola dan gitar. Luar biasa. Multi talenta. Ya, di tahun-tahun itu sering mereka mengadakan pertandingan dengan Ciduria. Pertandingan persahabatan antara Jelekong Kulon, Jelekong Wetan. Wah, pertandingannya katanya ya di saat itu semua cabang olahraga diadukan. Itu kayak pon aja ya. Kayak jambore. Kayak jambore aja kan. Ada bola, ada pingpong, ada silatnya, ada apa? Polinya. Macam-macam olahraga, bayangkan. Itu kreativitas anak-anak Cicadas di tahun 40-an. Tahun 40-an. 40-an. Ini saksi hidupnya. Iya. Dan di tahun itu pula, selain mereka punya kegiatan yang anggap non produktif, anggap non iyalah itu kreativitas biasa ya. Kreativitas lainnya, mereka membentuk perkumpulan pemudanya itu, perkumpulan ya relawan perjuangan kemerdekaan. Oh, saya bilang itu gangster itu. Mereka bikin gangster itu kan ya. Iya, iya. Nah, yang kemudian mereka semua jadi tentara. Oh gitu ya. Ya iya, saya kan sering dibawa waktu kecil ke teman-teman yang di Sukarasa, di Sukarajin, di Lemah Nendet, di Cikaso, di teman-teman perjuangan bapak saya. Biasanya kalau ketemu itu biasanya di bank, kalau dulu bilangnya sekase apa ya? Tempat ambil pensiun lah. Kalau sekarang tuh BTPN. BTPN. Ya, BTPN. Oh, dulu bilangnya kita sekase. Sekase. Nah, bayangkan, di samping kegiatan mereka padat, mereka mempersiapkan diri untuk menjadi TNI, berjuang. Gangster itu kerjanya ganggu company. Ya kan? Ganggu company. Ya iya. Orang yang paling hebat mengganggunya dia jadi kolonelnya. Siapa itu? Namanya Pasutansa. Beliau itu bapaknya Dedi Stansa, penyanyi itu. Oh. Nah, ya itu. Dedi Stansa. Itu putranya Pasutansa, bapaknya veteran memang. Karena dia memang paling ganas dalam ya, dia jadi kolonelnya lah. Mirip cerita Nagabonar. Jadi mirip cerita Nagabonar. Jadi jika hari ini kita bicara Cicadas hanya sekedar PKL dan trotoar, rasanya tidak adil ini. Ya kan? Rasanya tidak adil. Yang paling sakit hati itu saya. Saya kan orang-orang yang mendengar langsung cerita dari bapak, dari bibi, dulu dari kakek gitu kan. Kenapa Cicadas kok ceritanya cuma begitu? Preman. Orang mindset kita kalau dengar Cicadas tuh ninja Cicadas, ya kan? Dulu tuh koboi dolar. Oh, ada lagi apa? PKL. Kok segitu amat bicara Cicadas? Jadi saya ingin bicara di sini agar orang-orang paham lah. Sesungguhnya saya bersikap adil kepada Cicadas, artinya bercerita itu harus utuh. Iya, iya. Utuh gitu kan. Dan ya harus benar narasumbernya. Nah. Dan saya berani memvalidasi bahwa apa yang saya utarakan bukan mengada-ngada. Ini bibi saya sebagai saksi hidupnya. Iya. Jadi gini Bang Opik ya. Jadi biar Bu Haji ini ya bercerita. Ya silahkan. Tentang Cibenying ya, terus tentang Cicadas ya, atau tentang mungkin dulu pernah punya pacar orang Belanda. Coba suruh cerita itu dulu. Cik abu kumaha tinggal abu ngagupayan ka Cidurian teh kumaha abu? Pami kumaha? Pami nangtung di lingkungan ngagupayan ngagupayan delman nu ka Cidurian kumaha? Ya, kretek gitu. Kretek kan dominan teh. Mun kan katinggal bunyi. Katinggal. Da lenglang daya wangunan bunyi.
Terus kereta api di Kiaratsone katingal. Katingal gitu ya tanah. Artinya belum ada penduduk Gang Samsi, Gang Kujang, Gang Pilip belum ada. Sisi paling itu teh gedung Belanda wungkul tanggal di awal cocok orang Belanda. Gedung Belanda apa sih? Gedung Belanda. Oh iya. Di Hmm. Gang eta juga itu teh Belanda wungkul. Hmm. Ente raka jalan teh deui mereka ka gedung teh. Di cara daluhur sakedi. Tapi Abu emut ka si Aki Parta cenah dagang kupat tahu tahun sabaraha eta teh? Oh, cai tahun mah teh dagang kupat tahun mah. Zaman Jepang. Zaman Jepang. Di zaman Jepang kakak dari nenek saya itu atau suami dari kakak nenek saya itu pedagang kupat tahu di Gang Wiranta sahurnya. Di jalan raya di sekitar Gang Wiranta. Jadi ya itu VKL tahun 42 berarti. Ya. Sebetulnya soal tukang kupat tahu yang berjualan di Gang Wiranta sekitar depan Jelekong ini sudah dibahas ke sejarawan Haryoto Kunto. Cuma yang paling tercatat oleh beliau itu di tahun-tahun itu adalah Colenak Murdi kan nanti. Nah, itu yang kedua ke punya. Jadi ke sekolah kene gaya kene. Tuh. Ke alang Colenak Murdi. Tuh, dari tahun 30-an sudah ada itu Colenak Murdi. Nah, jadi Colenak Murdi itu adalah ikon Cicadas yang tercatat dalam sejarah. Kalau hari ini Awug. Hari ini Awug Cibenying, tapi itu 80-an itu dirintis 80-an. Kalau ini ceritanya asal usul Cicadas disebut Cicadas tahun sabaraha Abu? Cicadas. Tahun apa kan? Tahun Orde Baru punya. Cicadas. Budak zaman PKI. Oh, setelah Bandung Lautan Api. Masih di Orde Lama, setelah Bandung Lautan Api. Sudah ada sebutan Cicadas dan sebab-sebab disebut Cicadas sebetulnya memang geografi di sekitar sini itu ini 3 meter yang kita injak ini cadas ini. Kalau kita gali cadas. Faktanya tadi kan kita lihat Sungai Cibenying ini. Nah, Cibenying itu sekitar kita cadas bawahnya itu bukan lumpur, bukan tanah itu, bukan batu-batu kali, batu apa namanya? Batu pondasi bukan. Cadas itu. Nah, itu disebut Cicadas, asal usul disebut Cicadas. Oh, Sungai Cidurang enggak begitu. Daya Cadas, enggak ada Cadas. Yang ada Cadas itu di Cibenying. Ini kan kecamatan kelurahan Cicadas itu adalah masuk ke wilayah kecamatan Cibenying Kidul. Cibenying bagian selatan, Cibenying Kidul kan. Ya semoga ya konten kali ini ya paling tidak anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now ya, agamanya cucu cicit buyut canggah ya, itu agar paling tidak tahu lah ya. Jadi kamu harus bangga ya menjadi warga di Cicadas ini ya, karena banyak menorehkan sejarah ya, bahkan ada kisah-kisah legend. Ya kayak misalkan bagi saya bagi saya Cicadas itu adalah negeri pejuang. Iyalah, negeri pejuang, nggak main-main mereka berjuang, ceritanya ada, catatannya ada, dan rata-rata mereka adalah pensiunan tentara, masuk TNI. Fakta kan itu, seperti bapak saya gitu kan. Dan seperti Naga Bonar. Jadi ketika bikin relawan itu dia kapten di Jelekong. Begitu masuk TNI kan jadi kopral. Punya jadi kopral suapanya. Gini Bu Haji biar cerita ya, waktu zaman Belanda terus zaman Jepang ya mungkin ada yang perlu diceritakan ya sama Bu Haji. Abu situ Jembar waktu ngungsi di Urug kumaha ta Abu ngalungkeun naon wae teh cenah. Waktu situ Jembar di Urug. Oh, waktu di Urugna ke Jepang. Ke Jepang. Nah, Jepang yang mengurug, yang menutup. Paham Urug? Ya, jadi si situ itu dijejali, ditimbun. Dan semua dimasukkan katanya. Non wae teh Bu teh.
Hah? Son Naon-naon enggak. anu diasupkeun kayaknya. Wah, hiji toko beus juga bar ka bajuna aralus besar sanes katen mah we tarusan kan ka sepuh. Zaman Jepang nya. Maksudna naon teh? Apa di ieu Upik di tengku pesto ku bedil kitu ngali-ngali teh tumenang leukeut borah nyokot-nyokot mah jegere di bedil lamun nyokot mah. Wah, bululu we. Maksudna Jepang menjarah, Heueuh tah Jepang teh kurang ajar. menghancurkan rumah-rumah. Oh, di pinggir jalan. Oh, rumah anu kemungkinan dicurigai milik Belanda itu kan dihancurkan, ditimbunkan ke situ yang sekarang jadi Jalan Awi Bitung, situ Jembar. Anu dia mau pembuangan barang situ Jembar. Ya kan ini cerita ini kan unik gitu kan, mungkin nggak ada orang yang tahu soal cerita itu gitu kan. Kartel sanes pantan teh ya teh anu non teh anu panti masak di itu teh tentara teh non teh teh kali kan kartel sagada rupi ge wah tos teh tapi buka aya kene harus buka aya saja deh yo bangsa itu satu magal itu ya Ya hancur atuh Abu dari barang-barang itu, paling barang-barang plastik mah bisa kuat kan. ayo bangsa itu mah acukna naon satreuk toko saya teh aya acuk nu icalan teh aya kalau rosong toko teh Karyawan di perusahaan Jepang dah. Jadi nu ayeuna naon keramik. anu naon Abu kamukur damal di payun, damal naon Abu? Abu mah di tekstil di damal oge kapungkur di zaman Jepang teh Toko perusahaan naon? perusahaan Jepang di dinya teh Ngadamelan naon Abu? ada malan bola. Oh, ada perusahaan bola Jepang, bola iya, benang. benang ku ieu. Oh, benang. Teh anu sangkal naon teh 2 meter 2 meter teh. Jadi di zaman Jepang bibi saya bekerja di perusahaan yang dikuasai Jepang, yang dikuasai Jepang, perusahaan benang. Perusahaan benang. Perusahaan benang mah asal lobana di daerah Kopo ya, Oh, berarti nu ayeuna jadi ITT itu bener. Oh, yang sekarang jadi ITT ST3, Balai Tekstil, Balai Penelitian Tekstil. Oh, dulunya pernah dikuasai Jepang dan bibi saya Abu Haji Abu Aminah ini pernah kerja di perusahaan itu. Tahun 42 lah, Pak. Sekarang ini apa Bu Haji ya, kenal nggak sama gubernur sekarang ini? Abu apal ka gubernur ayeuna? Gubernur ayeuna. Anu kamari ka Cicadas, gubernur. Sahanya. Dedi Mulyadi. Oh, Dedi Mulyadi. Tah eta. Kenal nggak sama itu? Sok nonton di TV, Kang Dedi Mulyadi sok nyala, Bu. Di TV. Nah, jadi di antara gubernur, Abu, anjir mah pang pisan peduli na itulah. Pang pedulina kanu sejarah, budaya gitu kan. Makanya kita maunya ngareportasi ibu teh, Abu teh gitu. Ya. Taros ka Abu teh. Oh, itu seheula apa ya nanti. Kabudak yang namanya teh saha teh ka intu teh saha teh padahal oh wajar atuh Abu. Tong Abu abdi gosok. Tapi aing maca Quran mah ieu bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, upamanya di panon banyak kanal laku geus Coba budak-budak tentara Jepang. Oh, pernah dikejar-kejar tentara Jepang. Kurang ajar Jepang itu. Kalau ada saya hajar itu. Kejar-kejar itu maksudnya ya. Senang sama. Iya, senang. Bibi saya ini cantik mudanya ini. Cantik ini mudanya. Bunga desa. Terus ini kira-kira ada nggak pitutur luhur untuk Bapak Aing? Bade nyares naon pokoknya aya Dedi Mulyadi Abu, bade nyuhunkeun naon? Ka gubernur. Nyuhunkeun
Rehat teh aman sadayana. Amin. Amin. Soleh bisa Pak. Nggak minta apa-apa, nggak minta 10 juta Pak. Nyunkeun silih doakeun saudara, saling mendoakan saja katanya. Rehat Nah, itu. sadayana. Alhamdulillah. Amin. 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 Sadayana naon. Di keluarga beliau itu jimat Iya, iya, iya. untuk persoalan sejarah. Beliau itu ya tadi narasumber, Ya, Iya, saksi hidup. iya. Silakan bantah. Ya semoga aja lah nanti dari Saya pikir saya belum bertemu dengan sosok selain bibi saya ini. Saya nyari itu. Ada tidak orang tua lain yang kelahiran Cicadas di zaman Belanda yang masih hidup. Saya belum ketemu lagi, belum ketemu yang kedua. Betul. Jangan cari ke tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kan mereka paling tua juga datangnya tahun 48 itu. Jadi di sekitar Mambo, Toko Timur itu kan datangnya tahun 48, nggak bakal bisa jawab. semoga aja ini nanti dengan konten ini ya Bapak Aing bisa mendengar dan melihat, menyaksikan ya bahwa ini saksi sejarah. Semoga Bapak Aing berkenan ke sini, Amin, amin. ya kan? Insya Allah di saat Bapak Aing ke sini bahasa komunikasinya nyambung. Nah, kalau saya Kalau beliau Umi- saya percaya beliau seorang Umi yang cerita, cerdas. Umi cerita dengan bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Maksud saya Kan kayak begini, kurang seru kan? Kang, saya itu optimis. Ya. KDM itu seorang yang cerdas dan Ya. sangat tanggap terhadap sejarah. Ya. Jadi kalau di hadapan KDM, cerita saya itu bisa jadi sejarah. Ya. Dan mungkin warga Cicadas atau warga Bandung umumnya itu memerlukan kejelasan soal sejarah Ya. yang valid Ya. dengan narasumber yang benar. Kalau di hadapan Dedi kan bisa jadi sebuah buku. Beliau itu kan seorang Ya, kolumnis. Iya. Kalau saya kan cuma ngobrol aja nggak bisa jadi karya apa-apa ini. Tapi sebagai bahan Iya. memberikan bahan kerangka pikiran ya saya juga bisa. Ya paling nggak nanti kan ini ya kayak misalkan Cibenying ya dengan bantaran sungainya ya itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai begini sekarang dan sebagainya. Ada orang Terus kayak apa? tukang besi keberadaan- datang tahun sabaraha teh anu di Jalan Bogor apa tahun sabaraha itu Mana? ada gang besi di Jalan Bogor tahun sabaraha itu tahun 60-an tuh saya tuh apa nah can ayanya 70-an berarti nya Masih di bawah. 70-an berarti dari saya SD sono aya SD kan saya tahun 74 Pak Ya, masuk SD 70-an. 74 tuh saya udah itu SD bangunan itu sudah ada. ini bangunan bantaran sungai yang sekarang di lapak-lapak besi itu Sudah ada ya. ya tahun Tahun 74 ke sana. Hmm. Saya kan sering mondar mandir kan waktu SD itu kan saya pernah tinggal di rumah inventaris. Bapak saya kan satpam dulu ya. Ya. Satpam kemudian dapat rumah inventaris di Jalan Jakarta. Hmm. Tapi main saya kan tetap kerja ada suka karena kelahiran sini kan iya main-main pakai sepeda tuh. Lalu lalang kita selalu ke Jalan Bogor. Nah, selain ke lewat tengah Jagang Philip. Mungkin bincang-bincang ini kita akhiri dulu ya. Soalnya kasihan ya ini beliaunya sudah sepuh, mungkin perlu istirahat ya. Yang jelas nanti saya pokoknya setiap minggu saya berusaha silaturahmi ke Umi ya, semoga Masa masih pengungsian lebih menarik nanti. Kema? Masa pengungsi lebih menarik. Oh, nah itu belum cerita ngungsi ketika Nanti, Bandung Lautan Api. nanti Oh, banyak lah. ini ceritanya. Jadi nanti mungkin minggu depan ya Umi bercerita ya perjalanan semasa hidup mulai zaman Belanda, zaman Jepang ya mungkin nanti perlu Ibu Umi ceritakan ya sebagai pelaku sejarah biar warga di sini tuh bangga sebagai warga Cicadas ya bisa mewarisi apa epos ya para Hoyong ngadongeng deui engke cenah. Resepkeun ngadongeng sareng Abu. Zaman Jepang. Zaman Jepang, Zaman zaman Belanda. ngungsi ya, Bu. Zaman ngungsi mah abu menggeser motor kabel repot juga itu bisa lempang. Terus dokter ini banyak jalan ya dulu ya 3 malam jalan sampai kuburan jadi injek tidur di situ di masjid. Tapi
Marukan Waktu di Mekah. abah oge manggul si Emen da apa belum ka Oh, waktu ngungsi. waktu ngungsi mah geus ka apa boga sebagai budak Ya mungkin kita sudahi dulu ya, nanti kita akan berlanjut lagi, semoga nanti Bapak yang berkenan Ya. bersilaturahim ya ke pelaku sejarah ya, sebagai saksi sejarah yang beliaunya masih diberikan kesehatan, masih bisa bercerita ya, bertutur ya. Semoga ini menjadi menjadi saksi sejarah yang harus dipahami oleh anak-anak Gen Z. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya terkait bincang-bincang kami dengan Ibu Haji Abu Aminah ya, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi wawasan ya tentang sejarah Cicadas. Ya. Itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yes.